Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan Shalatul Mu'min jilid yang ketiga dan masih dalam pembahasan Shalatul Janaiz. Dan sekarang kita masuk dalam poin yang ke-10 tentang mauqiful imami minar roji wal ma'rati fi shalatil janazati. Bagaimana posisi imam manakala mensolatkan jenazah, baik jenazah itu laki-laki maupun perempuan. Di buku berbahasa Arab halaman 1255. Silakan kita dengarkan membacakan Indonesianya. Poin ke-10. Posisi imam ketika mensolatkan jenazah laki-laki dan perempuan. Dalam solat jenazah, imam berdiri menghadap ke arah kepala untuk jenazah laki-laki dan bagian tengah untuk jenazah perempuan. Imam berdiri di bagian kepalanya jenazah laki-laki. Sedangkan jenazah perempuan, imam berdiri di tengah badannya. Bisa dipahami? Apa dalilnya? Hal ini berdasarkan hadis Abu Ghalib. Dia bercerita, aku pernah mensolati jenazah laki-laki bersama Anas bin Malik dan ia berdiri menghadap ke arah kepalanya. Setelah itu, orang-orang datang dengan membawa jenazah perempuan dari suku Quraisy. Lalu mereka berseru, "Wahai Abu Hamzah," julukan Anas bin Malik, "solatilah jenazah ini." Lantas Anas pun berdiri menghadap ke bagian tengah keranda jenazah. Kemudian Al-Ala bin Ziyad bertanya kepadanya, "Seperti demikiankah engkau melihat Nabi SAW berdiri di hadapan jenazah perempuan, yakni seperti posisimu darinya dan posisimu dari jenazah laki-laki?" Anas menjawab, "Ya." Setelah selesai, dia berkata, "Hafalkanlah." Hafalkanlah. Lanjut. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundab, dia berkata, "Sholaitu wara'an Nabi SAW alam ra'atin matat fi nifasiha. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salati 'alaiha wasataha." Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jenazah seorang perempuan yang meninggal dalam masa nifasnya. Beliau berdiri mensolatinya pada bagian tengahnya. Ya. Begini teman-teman maksudnya. Sana kiblat ya. Di belakang saya adalah kiblat. Berarti kepalanya jenazah begini. Ini kepala ya. Atau begini? Yang mana yang benar? Pertama atau kedua? Pertama. Yang pertama. Hadap mana jenazahnya? Tentu hadap langit ya. Berbeda waktu dikubur. Letakkan dia. Nah sekarang imamnya. Berdiri di mana dia kalau perempuan? Di tengah. Di tengah. Berdiri di mana imam kalau jenazahnya laki-laki? Di dekat kepala. Begitu maksudnya. Lanjut. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berdiri menghadap ke arah kepala jenazah laki-laki dan bagian tengah jenazah perempuan. Poin 11. Mensolati beberapa jenazah yang berlainan jenis kelamin. Apabila ada beberapa jenazah laki-laki dan perempuan, maka semuanya disolati dalam satu solat. Jenazah laki-laki sekalipun masih kecil diletakkan di depan imam dan jenazah perempuan diletakkan ke arah kiblat setelah jenazah laki-laki. Ya. Kalau ada beberapa jenazah yang disolatkan secara bersamaan, dilihat belakang saya adalah kiblat. Ini jenazah laki-laki, maka dia di dekatnya imam. Sedangkan jenazah perempuan taruh dia di menjauh dari imam, mendekat ke arah kiblat. Seperti ini. Sudah benar atau belum? Belum. Belum. Yang mana yang benar? Yang perempuan. Yang perempuan salah atau benar? Imamnya benar. Ini imam. Ini laki-laki. Di dekatnya imam. Ini jenazah perempuan di dekatnya kiblat. Posisi seperti ini sudah benar? Belum. Belum. Yang benar bagaimana? Laki-laki digeser. Yang benar
yang laki-laki geser sini. Bisa dipahami? Biar imam dekat laki-laki tapi tetap kepala, dan perempuan tetap dekat kiblat dan tetap di bagian tengah. Lanjut. Hal ini berdasarkan hadis Nafi bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mensolati 9 jenazah sekaligus. Dia meletakkan jenazah laki-laki di depan posisi imam dan jenazah perempuan diletakkannya ke arah kiblat setelah jenazah laki-laki. Lalu ia membariskan jenazah-jenazah tersebut menjadi satu barisan ke arah kiblat. Pada kesempatan lain, jenazah Ummu Kulthum binti Ali, istri Umar bin Abdul Khattab, dan putranya yang bernama Zaid diletakkan berurutan. Imam ketika itu adalah Sa'id bin Al-As, sementara di antara jamaah terdapat Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah radhiyallahu anhum. Jenazah anak laki-laki itu diletakkan dekat dengan imam. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Maka aku pun mengingkari hal itu, lalu aku memandang ke arah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah radhiyallahu anhum seraya bertanya, 'Apa ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah sunnah.'" Lanjut. Dari Ammar, Maula Al-Harith bin Naufal, bahwa ia pernah menghadiri jenazah Ummu Kulthum dan anak laki-lakinya yang masih kecil. Anak itu diletakkan di depan imam, lalu Ammar pun mengingkari hal tersebut. Sementara di antara mereka hadir Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Qatadah, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Mereka berkata, "Ini adalah sunnah." Diriwayatkan dari Malik bin Anas bahwa telah sampai kepadanya kabar bahwa Utsman bin Affan, Abu Hurairah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum pernah mensolati beberapa jenazah sekaligus di Madinah yang terdiri dari jenazah kaum laki-laki dan perempuan. Mereka meletakkan jenazah kaum laki-laki dekat dengan imam dan jenazah kaum perempuan dekat dengan arah kiblat setelah jenazah laki-laki. Saya, penulis, pernah mendengar guru kami, Imam bin Baz, berkomentar mengenai hadis-hadis ini. Hadis-hadis ini memberi faedah bahwa yang sunnah adalah imam berdiri menghadap bagian tengah jenazah perempuan dan berdiri menghadap kepala jenazah laki-laki. Namun, jika jenazahnya banyak dan dikumpulkan menjadi satu berurutan, bukan namun, dan di situ namun, dan tidak ada pertentangan di situ. Dan jika jenazahnya banyak dan dikumpulkan menjadi satu berurutan, maka jenazah laki-laki diletakkan dekat dengan imam, lalu jenazah anak laki-laki di belakangnya. Setelah itu, jenazah perempuan dewasa di belakang keduanya, dan anak perempuan di belakang jenazah perempuan dewasa dekat dengan arah kiblat. Kalau ada yang besar atau dewasa dan yang kecil, maka laki-laki besar didahulukan dekat imam daripada anak kecil. Tapi anak kecil laki-laki lebih dekat ke arah imam daripada perempuan dewasa. Lalu kemudian yang paling akhir adalah anak perempuan yang kecil. Lalu keterangan bahwa Sa'id telah menyamakan posisi kepala jenazah laki-laki dan jenazah perempuan bukanlah hal yang baik. Sesungguhnya yang benar adalah meletakkan kepala jenazah laki-laki sejajar dengan bagian tengah jenazah perempuan, hingga imam berdiri dalam posisi yang disunnahkan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai dibolehkannya mensolati beberapa jenazah sekaligus. Namun jika masing-masing jenazah disolatkan sendiri-sendiri, hal itu pun diperbolehkan. Apabila jenazah-jenazah tersebut memiliki satu jenis kelamin, maksudnya jika terdiri dari beberapa jenazah laki-laki saja misalnya, maka yang diletakkan di dekat dengan posisi imam adalah orang yang paling mulia di antara mereka. Karena Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat mengenai orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya di antara para syuhada, lalu beliau mendahulukannya dalam liang lahat. Dari sini diambil kesimpulan hukum bahwa jenazah yang paling mulia atau paling alim dikedepankan dekat dengan imam, kemudian yang mulia setelahnya, dan begitu seterusnya. Saya kira jelas. Lanjut 12. Poin 12. Diperbolehkan mensolati jenazah di dalam masjid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha
bahwa dia pernah memerintahkan agar jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa ke dalam masjid. Lalu Aisyah mensolatinya, lantas orang-orang pun mengingkari hal tersebut. Kemudian Aisyah berkata, alangkah cepatnya sesuatu dilupakan oleh orang-orang itu. Tidaklah Rasulullah mensolati Suhail bin Al-Baidha, melainkan di dalam masjid. Dalam lafaz yang lain disebutkan, alangkah cepatnya orang-orang itu mencela sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mereka mencela kami ketika jenazah dibawa ke dalam masjid, padahal Rasulullah mensolati Suhail bin Baidha di dalam masjid. Dalam lafaz lainnya, demi Allah, Rasulullah SAW pernah mensolati 2 orang putra Baidha di dalam masjid, yaitu Suhail dan saudaranya. Ada faidah sedikit ini. Ketika Aisyah mensolatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam masjid, lalu kemudian orang-orang mengingkari perbuatan Aisyah, padahal harusnya mereka husnuzon. Tidak mungkin Aisyah mengerjakan sesuatu yang melanggar syariat. Apalagi Aisyah ini diantara wanita, beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Istri Nabi yang pintar, yang banyak mengambil ilmu dari Nabi SAW. Lalu bagaimana mungkin ada orang yang derajatnya di bawah Aisyah terburu-buru mengingkari perbuatan Aisyah? Saya kalau tidak salah sampaikan ini di minggu lalu di Masjid Bandara hari Rabu. Saya bilang, kita kalau tidak tahu itu apa? Tanya. Bukan terburu-buru menghukumi versi diri sendiri. Bertanya, dan itu lebih baik daripada terburu-buru menghukumi sesuatu menurut versi kita sendiri, padahal kita sendiri adalah orang yang sebenarnya secara keilmuan itu lemah. Lalu yang kita ingkari adalah orang yang justru lebih berilmu. Mungkin ada banyak hal yang kita tidak tahu, maka lebih mending kalau kita tidak tahu, imma diam, imma nanya. Apa? Tanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa innama syifa'ul ayyi as-su'al, dan obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Ya, kita kalau lihat di Facebook, di YouTube, di mana-mana ya, kalau ada hal-hal sesuatu yang mungkin tidak pakemnya kebanyakan ustadz, tidak apa orang bilang anti mainstream dari kebanyakan yang mungkin sering didengar, kemudian terburu-buru menghukumi. Contoh, masalah yang mungkin tidak pakem di kalangan kita adalah tentang umroh dan haji bagi wanita tanpa mahram. Mainstream yang sering di telinga kita dengar adalah tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Lalu kemudian ketika ada orang memberangkatkan wanita misalnya, apalagi dia dikenal sebagai ustadz, yang ustadz itu adalah bermanhaj ahlus sunnah, akidahnya salaf. Kau berangkat di dalam rombongannya seorang wanita safar tanpa mahram, berangkat haji atau umroh, kemudian kita tuh cepat naik pitam, nanya enggak, cari tidak, tapi langsung bikin status misalnya. Ya, maka ini tidak baik, bukan sikap yang benar bagi seorang penuntut ilmu. Yang benar adalah tanya. Kalau perlu tanyanya kepada yang bersangkutan. Ustadz, kok di tempat Ustadz berangkat akhwat tapi nggak ada mahramnya? Apa dalilnya? Apa sebabnya? Begitu. Itu lebih utama daripada mengingkari terburu-buru padahal kita sendiri belum tahu hukum yang sebenarnya. Tadi contoh saja. Contoh. Ada juga misalnya saya baru menemukan ada pendapat yang mengatakan sajadah tempat orang sholat kalau dikasih kain itu bid'ah. Yang mengucapkannya ternyata orang yang juga dikenal misalnya seorang ahlu sunnah. Ya, guru-gurunya, ulamanya sama. Kemudian ketika ada orang pasang apa itu tadi? Kain, kemudian diingkari, oh ini enggak ada di zaman Nabi. Ya. Lalu kemudian terjadi pertengkaran. Yang harusnya dilakukan adalah apa tadi? Tanya. Tanya.
Nah, ini kenapa dipasangi? Apa tujuannya? Jangankan cuma sekedar ini apa? Kain. Yang lebih sering lagi kita dengar tanda kutip bid'ahnya, contohnya biji tasbih. Ya atau tidak? Saya kira kita kalau sering dengar kajian ustadz-ustadz, biji tasbih itu banyak yang menghukumnya bid'ah, haram mutlak. Kita temukan misalnya ada orang kok kajian sunnah tapi gue pegang tasbih. Ya, terus kita langsung ini bid'ah, ini ngajinya di mana sih gitu kan? Padahal ternyata kalau kita tanya apa tujuannya, bisa jadi ada tujuan yang lain. Ya, kita dengarnya dari ustadz setengah bahwa penggunaan tasbih bid'ah mutlak tanpa merinci tujuan. Ternyata kalau dengar sebagian ulama ada yang menghukuminya sesuai dengan tujuan. Kalau tujuannya adalah untuk zikir itu lebih afdal, maka itu bid'ah. Apalagi meyakini itu tasbih ada sesuatunya, kalau dipakai jadi sakti karena dikasih guru khusus. Tapi kalau untuk orang tua, dia bilang saya ingin menghitung zikir pagi misalnya yang jumlahnya 10 atau yang 100 itu kayaknya kadang kalau pakai tangan itu bingung. Jadi saya pakai itu hanya untuk sekedar alat hitung. Maka hukumnya nggak sama. Begitu. Ini 1, 2, 3 dari sekian banyak masalah yang mungkin kalau kita gali dalam kehidupan sehari-hari kita akan temukan ada sebagian orang yang ilmu belum begitu cukup, usul fikih atau kaidah-kaidah fikih belum belajar, tapi dalam menghukumi sesuatu tuh terlalu bersegera. Ya, dan di Facebook itu banyak orang seperti itu. Sehingga tadi dilanjutkan di dalam riwayatnya Aisyah, katanya ma asra'an nas ila an yu'aibu ma la ilma lahum bihi. Ya, a'abu alaina. Betapa cepat orang-orang itu menghukumi dan menjadikan kami ini sebagai bahan bully. Mereka mencela perbuatan kami, padahal Rasulullah SAW dahulu mensolatkan anaknya Al-Baydha atau Suhail bin Baydha di dalam masjid. Kami mensolatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam masjid itu karena kami lihat Nabi SAW juga melakukannya. Ya, apalagi harusnya tadi saya bilang dikedepankan husnuzon. Ini istri Nabi. Masa iya istri Nabi bikin syariat baru? Ya. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling utama dari sisi ilmu, sepeninggal Nabi SAW, ada kalanya sebagian orang, entah sahabat, entah tabi'in, itu nanya atau menimba ilmu dari Aisyah. Ya. Tapi orang karena mungkin tidak menyadari kapasitas dirinya, terburu-buru dalam menghukumi Aisyah melakukan sesuatu yang untuk mereka, yang kemudian mereka cela. Allahu a'lam. Lanjut. Ibnul Qayyim berkata, Al-Khattabi berkata, diriwayatkan secara sahih bahwa jenazah Abu Bakar dan Umar disolati di dalam masjid. Dan tentunya telah diketahui bahwa sebagian besar kaum muhajirin dan ansor ikut mensolati keduanya, dan tidak adanya pengingkaran mereka akan hal itu merupakan dalil atas dibolehkannya. Ibnul Qayyim rahimahullah juga berkata, dan tidak termasuk petunjuk Nabi yang rutin mensolati jenazah di dalam masjid, karena sesungguhnya beliau selalu mensolati jenazah di luar masjid, hanya saja terkadang beliau mensolatinya di dalam masjid, sebagaimana beliau mensolati Suhail bin Baydha dan saudaranya di dalam masjid. Tetapi hal itu bukanlah sunnah dan kebiasaan beliau. Setelah menyebutkan beberapa pendapat para ulama mengenai hal itu, Imam Ibnul Qayyim kembali berkata, dan yang benar adalah pendapat yang telah kami sebutkan pertama kali, yaitu sunnah dan petunjuk Nabi adalah mensolati jenazah di luar masjid, kecuali karena adanya suatu uzur. Kedua hal ini memang diperbolehkan, hanya saja yang lebih utama adalah mensolatinya di luar masjid. Allahu a'lam. Saya, penulis, pernah mendengar guru kami Imam bin Baz berkata, diperbolehkan melakukan sholat jenazah di dalam masjid berdasarkan kedua hadis ini. Tetapi seandainya disediakan tempat sholat yang luas untuk sholat jenazah dan sholat hari raya, maka hal itu tentu lebih utama jika memang memungkinkan. Jika memungkinkan, jika mudah untuk membuatkan satu tempat sholat khusus, maka itu lebih utama. Adapun di negeri kita sekarang,
termasuk kita saksikan di Balikpapan, kita tidak punya lahan ya untuk membuat musola, untuk tempat sholat Id khusus. Yang ada kita itu kalau mau sholat Id saja, kita kadang harus nyewa lapangan dom, nyewa lapangannya hotel, parkirannya apa namanya itu, mall. Bahkan di kalangan kaum muslimin Balikpapan, jalan raya aja diblokade juga buat sholat Id. Bagaimana lagi mau buat lapangan khusus untuk sholat jenazah yang tidak dipakai kecuali untuk sholat jenazah atau sholat Id? Akan sangat menyulitkan. Sementara kalau kita menyolatkannya di dalam rumah, masalahnya tidak cukup rumahnya untuk nampung jamaah sekian banyak. Akhirnya dibawa ke masjid. Tujuannya adalah supaya semakin banyak kaum muslimin yang menghadiri ya, dan itu lebih utama dari sisi banyaknya orang yang bisa mensolatkan dan mendoakan. Lanjut. Saya juga mendengar beliau mengomentari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini menunjukkan diperbolehkannya melakukan sholat jenazah di dalam masjid, sekalipun umumnya jenazah-jenazah itu disolati di tanah lapang sebagaimana sholat hari raya. Rahasia dalam hal ini wallahu a'lam adalah bahwa kadang-kadang para pengiring jenazah itu jumlahnya banyak. Nabi juga disolati di dalam masjid. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Namun seandainya tempat sholat dibuat di luar masjid atau masih di dalam kota, maka itu pun diperbolehkan. Allah lah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Nah, saya kira jelas. Lanjut ke 13. Poin 13. Disyariatkan memperbanyak jamaah dan barisan dalam sholat jenazah. Mengenai hal memperbanyak jamaah dalam sholat jenazah, hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi." Tidaklah jenazah yang disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang dan mereka semua memberikan syafaat baginya, melainkan syafaat mereka untuknya akan diterima. Coba aja, tidaklah seorang muslim wafat kemudian disolatkan oleh sejumlah kaum muslimin yang mencapai 100 orang. Lalu kemudian masing-masing dari mereka ingin memberikan syafaat untuk dirinya si mayit ini, maka kecuali akan diterima syafaat dari mereka untuk si mayit. 100 orang. Sementara rumahnya cuman rumah tipe 36 misalnya. Kalau tidak dikeluarkan misalnya seperti di kasus yang sudah dibahas tadi di dalam masjid. Kita perhatikan sebagian orang kalau tempatnya kecil malah tidak mau sholat sama sekali. Ada yang pernah melayat orang, rumahnya nggak terlalu besar. Terus kadang-kadang ada orang yang bersuara mengeraskan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, sebentar lagi jenazah akan disolatkan. Bagi yang ingin ikut mensolatkan, silakan berwudu terlebih dahulu. Di situ ada tempat berwudu. Banyak yang tidak mau mensolatkannya. Katanya, tempatnya kecil, tidak cukup kita. Tidak usah sudah. Padahal yang disolatkan dapat syafaat, yang mensolatkan dapat apa? Pahala. Berapa qirat? 1 qirat. 1 gunung Uhud. Pahalanya bagi yang mau mensolatkan. Tapi gara-gara sebagian kondisi, karena tempatnya kecil, karena rumahnya kecil, akhirnya sebagian orang berpikir, tidak usah sudah solatkan, tidak cukup juga rumahnya. Begitu. Maka kalau dikatakan bolehkah di masjid, mungkin di zaman sekarang bisa jadi lebih afdal. Dari sisi kalau di masjid maka justru nampung. Kalau di Balikpapan, kalau di Arab Saudi beda lagi. Di Arab Saudi itu banyak tanah-tanah lapang nggak kepake dan memang dijadikan sebagai musola. Meskipun nanti ternyata ujung-ujungnya masyarakat Arab Saudi kalau mensolatkan orang di masjid juga. Begitu. Jadi ini perlu kita perhatikan jamaah. Jangan nanti ada yang semangat ingin menegakkan sunnah, membaca lebih afdal itu di musola, hadir
di kematian seseorang, kemudian dia bukan keluarganya, dia bukan siapa-siapa di situ, dia hanya tamu, kemudian dia ingin bersemangat menegakkan sunnah, dia ngusul, ini bagusnya ini kita sholatkan di luar saja. Gimana kalau di masjid, Pak? Nggak usah, ini biar banyak yang sholatkan. Atau nggak usah disolatkan di masjid, lebih afdol itu di rumah. Ternyata justru yang timbul adalah kemudaratan di mana sebagian orang enggan untuk mensolatkan lantaran tempatnya tak cukup. Lanjut. Juga berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang laki-laki muslim meninggal, lalu 40 orang laki-laki berdiri mensolati jenazahnya, dan mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun, melainkan Allah akan menerima syafaat mereka untuknya. Sedangkan mengenai hal memperbanyak barisan dalam sholat jenazah, hal itu didasarkan kepada hadis Malik bin Hubairah yang di dalamnya terdapat Ibnu Ishaq yang telah mengananah hadis ini. Sebagaimana disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang yang meninggal lalu ia disolati oleh sebanyak 3 shaf barisan kaum muslimin, melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Namun ketika jumlah jamaah sedikit, Malik bin Hubairah membagi mereka menjadi 3 barisan berdasarkan hadis tersebut. Ini juga ada sunnah yang lain dalam membariskan kaum muslimin saat mensolatkan jenazah, yaitu bukan cuma sekedar orangnya diperbanyak, tetapi juga shafnya diperbanyak. Dan yang lebih sunnah adalah ganjil. Sehingga meskipun nanti orangnya misalnya saja ada 10 dan lebarnya masjid anggaplah cukup buat 40, maka tidak 10 satu baris, melainkan dibuat 1 imam, terus 3. Berapa shaf? 3 shaf, meskipun tidak memanjang. Oh ya, saya tambahkan dulu. Termasuk cara untuk memperbanyak orang yang mensolatkan seorang jenazah adalah dengan cara memberikan pengumuman. Dan ini sudah lewat pembahasannya, bahwa pengumuman yang dilarang itu adalah pengumuman yang sifatnya meratap dan membesar-besarkan atau memuji-muji secara berlebihan orang yang meninggal. Ada pengumuman sebagaimana yang lazim kita baca, seperti telah meninggal fulan, telah meninggal ayah saya, telah meninggal keluarga kita, teman kita, nanti insya Allah akan disolatkan pada jam sekian di Masjid Anu, harap jamaah yang punya kesempatan untuk hadir mensolatkannya. Maka ini insya Allah tidak mengapa, karena termasuk bagian dari memperbanyak orang yang akan datang mensolatkan jenazah tersebut. Lanjut. Syekh Al-Albani berkata, disunahkan agar shaf di belakang imam dibagi menjadi 3 barisan atau lebih, berdasarkan 2 hadis yang diriwayatkan mengenainya. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Umamah. Ia berkata, Rasulullah pernah mensolati jenazah dan ada 7 orang yang turut mensolatinya bersama beliau. Maka Rasulullah SAW membagi menjadi 3 orang pada shaf pertama, 2 orang pada shaf kedua, dan 2 orang lagi pada shaf ketiga. Hadis kedua diriwayatkan dari Malik bin Hubairah. Kemudian Al-Albani rahimahullah menyebutkannya sebagaimana yang telah lalu, dan telah disebutkan bahwa di dalam hadis Ibnu Hubairah terdapat Ibnu Ishaq yang telah melakukan an'anah, meriwayatkan dengan lafaz an atau dari. Imam Al-Bukhari menulis dalam kitabnya bab shaf-shaf pada salat jenazah. Mengomentari penamaan bab tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, penyusun Al-Bukhari memberi isyarat dengan bentuk jamak shaf-shaf kepada hadis yang menjelaskan tentang disunahkannya membuat 3 barisan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dari hadis Malik bin Hubairah secara marfu', man shalla alaihi 3 sufufin faqad aujab. Barang siapa yang disolati oleh sebanyak 3 baris, maka pasti ia masuk surga. Hadis ini dihasankan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dalam salah satu riwayatnya disebutkan,
melainkan dia akan diampuni. At-Tabari berkata, sebaiknya jika pihak keluarga tidak mengkhawatirkan akan adanya perubahan pada jenazah, hendaknya mereka menunggu berkumpulnya jamaah hingga mereka membentuk 3 shaf berdasarkan hadis ini. Demikianlah komentar Al-Hafidz. Ada perkataan yang mungkin perlu untuk diperhatikan, yaitu perkataan Al-Imam At-Tabari, yang bagi li ahli al-mayyit idza lam yakhshaw alaihi at-taghayyur an yantadhiru bihi ijtima'u qaumin yaqumu minhum 3 sufuf di hadzal hadis. Kata beliau, yang lebih utama atau seyogianya keluarga mayit, jika mereka tidak khawatir, jika tidak ditakutkan nanti kondisi badan si mayit itu berubah, tidak dikhawatirkan demikian, misalnya menunggu itu tidak terlalu lama, maka yang lebih baik adalah mereka menunggu sampai orang-orang berkumpul. Nanti kalau sudah berkumpul dibuat 3 baris, lalu kemudian disolatkan berdasarkan hadis tadi. Boleh dicatat dekat-dekat situ teman-teman. 1. Bila membuat pengumuman sholat jenazah, jangan lupa dikasih jam. Dikasih apa? Jam. Kedua, jam yang diumumkan ditaati. Jam yang diumumkan ditaati. Saya jelaskan kenapa saya katakan demikian. Misal kalau kita cuma mengumumkan telah meninggal fulan, selesai. Orang pasti nanti kan bertanya lagi, ini disolatkan di mana? Kalau kita katakan akan disolatkan di Masjid Istiqlal, tapi tidak ada jamnya, nanti ada yang datang jam 9, ada yang datang jam 11, ada yang datang jam 1. Lalu akhirnya kaum muslimin sebagian solatkan, sebagian tidak. Jadi sebaiknya dikasih jam supaya orang berkumpul. Misalnya akan disolatkan insya Allah pada kira-kira jam 9. Dalam kurung toleransi keterlambatan kira-kira misalnya 15 menit. Karena kalau sudah jam 10, 11 ke atas nanti sampai di kuburan misalnya kepanasan. Atau ini jenazah udah dari malam. Ya kan? Maka dibuat jam. Kemudian jam berapa diumumkan, misalnya jam 9, ya kita buat kalau bisa itu tepat waktu. Jangan dimajukan. Dan saya pernah ngalami seperti itu. Jadi ada orang titip, ada ikhwan kita meninggal. Ikhwan ini punya banyak jasa dalam dakwah. Sehingga kita punya concern untuk bisa membantu dia agar banyak orang yang mensolatkan dirinya. Dititip ke saya, Ustaz tolong diumumkan, oke jam berapa besok? Insya Allah jam 9:30. Oke jam 9:30. Ya sudah saya umumkan. Jam 9:30 bla 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 bla. Terus karena jam 9:30 maka jam 9 saya baru meninggalkan kantor menuju ke masjid tempat disolatkan. Sampai di sana ternyata jenazahnya sudah dikubur. Sementara yang datang masih ada lagi. Ya maka saya tanya sama yang nitip. Katanya jam 9:30. Iya tadi itu dipercepat jadi 8:30. Siapa yang suruh? Ada ustadz yang lain gitu. Ya sayang banget kita udah datang dan banyak loh yang berdatangan di jam yang kita maksud. Iya ustadz tapi tadi kondisinya begini dan begitu. Aduh sayang banget. Akhirnya kita datang ke kuburnya dan mensolatkan di kubur. Gitu. Tapi kan jadinya banyak juga orang kecele. Seperti itu. Lanjut. Imam Asy-Syaukani menerangkan bahwa batas minimal sebuah shaf adalah bila ia terdiri dari 2 orang dan tidak ada batasan untuk jumlah maksimalnya, dan Allah lah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Poin ke-14, haram mensolati jenazah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah sekali-sekali kamu mensolati jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 84. Ayat ini turun ketika Rasulullah akan mensolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik yang terkenal. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab dari ayahnya, bahwasanya ayahnya telah mengabarinya bahwa menjelang ajal menjemput Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya. Namun di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Thalib, "Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sebuah kalimat yang aku akan persaksikan baginya di hadapan Allah kelak." Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, "Hai Abu Thalib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengulangi kalimat tersebut kepada Abu Thalib. Namun kedua orang itu juga mengulangi pertanyaannya tersebut. Hingga akhirnya Abu Thalib mengakhiri ucapannya sebagaimana yang mereka ucapkan, yaitu tetap berpegang teguh kepada agama Abdul Muttalib, dan ia menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Demi Allah, aku akan memohonkan ampunan bagimu selama aku tidak dilarang untuk itu." Lalu Allah menurunkan ayat berikut. "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang yang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Lanjutkan sedikit, ada penggalan terakhir. Yang lanjut ayatnya. Iya. Abu Thalib ya. Mengenai Abu Thalib, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Tentang poin ke-14 ini, saya kira sebenarnya juga sudah jelas. Dan teman-teman kalau sering ikut pengajian, insya Allah paham hal ini. Bahwa di dalam Islam, haram hukumnya mensolatkan dan mendoakan kebaikan bagi orang-orang kafir dan orang munafik apabila sudah terlanjur meninggal. Yang diperbolehkan adalah mendoakan supaya mereka dapat hidayah manakala mereka masih hidup. Dalil dilarangnya kita untuk mensolatkan orang-orang kafir dan orang munafik dengan nifak besar, ya, seperti orang-orang liberal di zaman sekarang, ya, orang-orang banyak di TV-TV nasional yang sering bicara tentang agama, tapi mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan.
seperti poligami, dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan seperti Musik. LGBT. Ya, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan itu nggak apa-apa, itu kan namanya pekerjaan. Namanya juga pekerja seks komersial. Jadi itu kan pekerjaan. Kalau itu profesi yang nggak apa-apa. Ini orang-orang munafik yang bisa jadi mereka adalah orang nifak besar. Ya. Maka orang-orang seperti ini tidak boleh disolatkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Wala tusalli ala ahad minhum mata abada." Jangan sekali-kali kamu solat untuk mereka selama-lamanya. Wala tuqum ala qabri. Jangan sekali-kali kamu berdiri di kuburnya untuk mendoakan atau memintakan ampun buat mereka. Dulu pamannya Nabi SAW disebutkan di riwayat yang di bawah, Abu Talib itu wafat dalam keadaan tidak mau mengucapkan syahadat, meskipun Nabi sudah bilang, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, nanti saya akan jadikan itu sebagai tameng buat kamu di sisi Allah di hari kiamat. Tapi ada dua penghasut, yaitu Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah, yang mereka mengatakan, wahai Abu Talib, apa kamu nggak malu kalau nanti kamu ikut agamanya Muhammad, berarti kamu meninggalkan agama nenek moyangmu dong. Hasutan-hasutan ini lebih didengarkan oleh Abu Talib daripada permintaan Nabi SAW. Meskipun Abu Talib itu sebenarnya meyakini dalam hati apa yang Nabi bawa itu benar. Makanya dia bilang, Muhammad kamu dakwah, nanti saya yang bela. Tapi untuk ikut yang enggak. Dan betul-betul wafat dalam keadaan tidak mengucapkan syahadat. Ya, maka Abu Talib itu mati kafir. Kemudian firman Allah Ta'ala turun. Di antaranya Allah mengatakan, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas bagi orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik setelah jelas, ya, meskipun orang-orang musyrik itu adalah dari kalangan keluarganya sendiri, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu tempatnya adalah neraka jahanam. Berarti jamaah yang dirahmati Allah, di zaman sekarang hukumnya haram tulis-tulis RIP itu, RIP, ketika yang meninggal adalah orang kafir. Banyak orang-orang Islam kalau bikin status RIP Michael Jackson. Apa sih artinya RIP itu? Rest in peace. Banyak juga orang tulis tapi tidak tahu artinya apa. Nanti dia mau tulis, dia cari dulu di Google RIP itu apa, baru bisa ditulisnya. Blow on betul. Ya. Rest in peace. Semoga beristirahat dalam kedamaian. Padahal orang kafir itu tempatnya adalah kesengsaraan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang Abu Talib. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cinta. Petunjuk atau hidayah itu tidak jatuh gara-gara kamu cinta sama seseorang saja. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya ada nabi, istri yang nggak dapat hidayah. Ada nabi, anaknya tidak dapat hidayah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Coba saya bacakan, tinggal dikit lagi. Sabar sedikit ya teman-teman. Tinggal satu paragraf. Kesimpulannya, biar cepat selesai saya yang baca. Tidak boleh mensolati jenazah orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Juga tidak boleh mendoakan mereka agar diberi rahmat dan ampunan. Demikian pula tidak boleh berbelas kasihan terhadap mereka. Serupa dengan orang musyrik dan orang kafir adalah siapa saja yang melakukan perbuatan yang membatalkan keislaman, sementara dia tidak bertaubat darinya dan mati dalam keadaan tersebut. Ya. Seperti orang-orang liberal itu, yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan yang Allah haramkan. Karena itu termasuk di antara pembatal keislaman. Dan menurut ijma' tidak boleh mensolati orang yang meninggalkan solat secara sengaja. Juga untuk mengingkari hal tersebut adalah wajib. Jadi kalau ada orang wafat dalam keadaan tidak pernah sholat sama sekali, maka orang ini yang benar tidak disolatkan. Tapi kalau saya tidak salah, saya sudah pernah bahas beberapa tahun lalu di Wika, Masjid As-Salam Wika, tentang hutang sholat. Ada orang tidak sholat sama sekali, ada orang sholat bolong-bolong,
Dan bolong-bolong ini dibagi dua. Bolong-bolong lebih minoritas bolongnya daripada dikerjakannya. Ada juga yang lebih minoritas yang dikerjakannya, sementara yang mayoritas adalah bolongnya. Ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Adapun yang tidak sholat sama sekali, maka jangan disolatkan. Adapun yang sholat tapi mayoritasnya meninggalkan, minoritas saja yang dia kerjakan. Misalnya dia hanya sholat Jumat sama sholat Id. Adapun sholat 5 waktu dia dikerjakannya, maka orang ini pendapat yang kuat adalah tidak disolatkan. Begitu. Dan kalau perlu jika ada yang mensolatkan maka diingkari. Meskipun nanti juga harus lihat-lihat kondisinya. Khawatirnya kita melarang, jangan ada yang sholat. Kalau kita ngomong begitu di rumahnya orang, ya kan? Terus ngamuk anaknya. Loh, apa maksudnya mas? Katanya bapaknya tidak pernah sholat. Iya memang, tapi kan masih muslim. Ya. Orang lagi kedukaan berubah jadi perkelahian, pertikaian di rumahnya orang wafat gitu. Nanti viral lagi. Demikian pula berdasarkan pendapat yang benar, tidak boleh mensolati orang yang meninggalkan sholat secara mutlak, sekalipun dia tidak mengingkari kewajiban sholat. Karena yang lebih tepat adalah pendapat ulama bahwa meninggalkan sholat secara mutlak itu adalah kufur besar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.